Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bidang PSDA. Di sini teman-teman pasti udah tahu ya dan udah kenal gitu orang-orang yang ada di bidang PSDA ini gitu ya. Nah, terus siapa aja sih sebenarnya yang ada di bidang PSDA ini? Nah, PSDA ini kepala bidangnya yaitu ada Teh Ulfiani dan stafnya ada Alivia dan aku sendiri Eliah Nurmusida. Selanjutnya, arah kebijakan GBHO Kopma BSUPI. Nah, arah kebijakan GBHO Kopma Bumi Siliwangi UPI itu ada pengembangan sumber daya anggota sebagai salah satu upaya implementasi fungsi pendidikan Kopma Bumi Siliwangi UPI yang bertujuan menghasilkan atau melahirkan kader-kader yang berintegritas tinggi, jujur, amanah, bertanggung jawab, berwawasan perkoperasian dan bisnis serta berwawasan kebangsaan. Selanjutnya, di mana sih peran bidang PSDA itu? Nah, kita tahu ya, untuk peran-peran itu pertama membangun citra dan eksistensi Kopma itu di tangan Humas, bidang organisasi dan litbang, dan juga bidang sekretaris. Sedangkan untuk memastikan semua fungsi itu berjalan ada di ketua umum, di pengawas, dan juga di anggota. Nah, kalau PSDA itu ada di peran menjaga stabilitas Kopma Bumi Siliwangi UPI bersama dengan bidang PSDA personalia, bidang usaha, dan bidang bendahara. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab PSDA. Apa saja sih tanggung jawab PSDA itu? Yang pertama, mengoptimalkan pengkaderan. Sebagaimana tadi arah kebijakan GBHO dari Kopma Bumi Siliwangi UPI itu yaitu untuk meningkatkan kualitas gitu, kualitas pendidikan. Optimalkan pengkaderan ini melalui apa? Melalui pemberian pendidikan kepada anggota koperasi, baik itu melalui Mabim, melalui Diksarkop, DMK, ataupun juga melalui pengembangan minat dan bakat yang diwadahi oleh gugus kooperatif dan juga komunitas. Nah, selanjutnya ada pendidikan yang ada di Kopma Bumi Siliwangi UPI. Apa aja? Yang pertama ada pendidikan formal, yaitu ada Pepra, Mabim, Diksarkop, DMK, dan juga Diksus. Sedangkan pendidikan non formalnya kalian teman-teman boleh ikut ke GC, ke pemagangan, studi komparatif, dan juga asistensi. Nah ya yang sekarang teman-teman sedang melakukan asistensi berarti kalian telah mengikuti pendidikan non formal di Kopma Bumi Siliwangi UPI. Dan yang terakhir ada pendidikan informalnya yaitu pengutusan kader. Nah pengutusan kader ini teman-teman menjadi delegasi Kopma Bumi Siliwangi UPI baik itu dalam perlombaan ataupun webinar. Nah, selanjutnya ada pengkaderan di Kopma Bumi Siliwangi UPI itu yang pertama ada kader mula. Kader mula itu adalah anggota yang telah mengikuti Mabim. Dan kader madya adalah anggota yang telah mengikuti Diksarkop. Sedangkan kader struktural yaitu anggota yang telah mengikuti tahap pengkaderan DMK. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Alivia Pauli. Silakan Teh Alif. Oke teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Alivia Fauli selaku staf PSDA. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai minat dan bakat yang ada di Kopma Bumi Siliwangi UPI dan tentunya dinaungi oleh PSDA. Yang pertama itu ada gugus kooperatif, di mana gugus kooperatif sendiri adalah lembaga pengembangan minat dan bakat anggota yang berada di bawah naungan PSDA Kopma Bumi Siliwangi UPI. Dan kedudukannya itu sebagai wadah semi otonom yang berada di bawah pengawasan bidang PSDA Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, untuk gugus kooperatif yang ada di Kopma UPI itu ada 4. Yang pertama itu adalah sebagai inkubator bisnis manajemen. Yang kedua itu adalah sebagai Bumi Siliwangi Organizing. Selanjutnya ada BSDC, yaitu Bumi Siliwangi Design Community. Lalu yang terakhir ada LP2K, yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi. Nah, itu adalah gugus kooperatif yang bersifat wajib teman-teman ikuti gitu ketika masuk ke Kopma.
teman-teman wajib memilih salah satu dari gugus kooperatif yang ada di Kopma Bumi Siliwangi UPI. Lain halnya dengan komunitas, meski sama-sama minat dan bakat, komunitas sendiri itu bersifatnya seperti sunnah teman-teman. Jadi dianjurkan untuk mengikuti, tapi jika tidak itu tidak apa-apa, karena belum berbentuk gugus kooperatif. Nah, untuk komunitas yang ada di Kopma Bumi Siliwangi sendiri, ada dua nih teman-teman. Yang pertama itu adalah Kopma MSD Entertainment, yang singkatan MSD itu adalah musik, seni, dan desain, di mana teman-teman biasa mengenalnya sebagai Kopma Voice. Itu tentu saja buat teman-teman yang memiliki minat dan bakat di dunia seni. Dan selanjutnya ada Kopma Sport. Tentu saja untuk teman-teman yang suka olahraga atau maupun e-sport, teman-teman bisa mengikuti Kopma Sport. Lalu selanjutnya akan ada pembentukan. Slide selanjutnya. Nah, komunitas sendiri bisa menjadi gugus kooperatif bila mana memenuhi 4 syarat nih teman-teman. Yang pertama itu ketika terdiri dari 50 anggota yang berasal dari 7 komisariat dan memiliki minat dan bakat yang sama dan menginginkan dibentuknya gugus kooperatif. Lalu kedua itu ada gugus kooperatif itu berasal dari komunitas yang telah terbentuk minimal 1 tahun sebelumnya dengan melihat pada pergerakan dan kebermanfaatannya. Dan yang ketiga, itu gugus kooperatif yang terbentuk memiliki kebermanfaatan bagi Kopma dan individu di dalamnya. Dan yang terakhir, gugus kooperatif dibentuk sebagai salah satu sarana dalam menunjang kegiatan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Dan gugus kooperatif sendiri bisa dibubarkan apabila yang pertama, tidak ada anggota yang berminat lagi. Kedua, pergerakan gugus kooperatif sudah berlawanan dengan tujuan Kopma Bumi Siliwangi UPI sendiri. Dan yang ketiga, tidak adanya aktivitas gugus kooperatif selama lebih dari 2 tahun. Dan yang terakhir, tidak ada manfaat yang diberikan oleh gugus kooperatif baik untuk Kopma maupun anggota. Nah, itu dia dari minat dan bakat. Selanjutnya akan ada target GBHO dari PSDA sendiri yang terdiri dari 5. Yang pertama, mengoptimalkan kegiatan pengkaderan sesuai dengan pola pengkaderan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Yang kedua, mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas anggota. Ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi komunitas dan gugus kooperatif. Keempat, meningkatkan eksistensi Kopma Bumi Siliwangi UPI melalui komunitas dan gugus kooperatif. Dan yang terakhir ada mengoptimalkan sistem pendelegasian Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, itu tertuang dalam program kerja Kopma Bumi, program kerja PSDA. Selanjutnya ada program kerja dari PSDA sendiri. Yang pertama ada PEPRA, yaitu pendidikan pra anggota, di mana teman-teman sendiri pernah merasakan ketika diajak oleh teman-teman yang lain, teman-teman Kopma yang lain, dan diberitahukan mengenai apa itu koperasi. Lalu selanjutnya ada MABIM, yaitu masa bimbingan yang akan dibimbing oleh komisariat PSDA komisariat sendiri. Lalu ada Diksarkop, yaitu pendidikan dasar koperasi. Lalu ada DMK, yaitu Diklat Menengah Koperasi. Lalu selanjutnya ada PASTER, yaitu singkatan dari Program Asistensi Terencana yang teman-teman saat ini sedang ikuti. Lalu ada kelas koperasi, di mana itu untuk teman-teman yang ingin memiliki kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian lebih dalam, dan untuk mendelegasikan teman-teman di ajang perlombaan yang akan diselenggarakan di perlombaan-perlombaan lain. Lalu selanjutnya ada KPAD, yaitu kependidikan dan pelatihan anggota dasar. Dan selanjutnya ada Banjaran, yaitu bentuk penanggung-jawaban sementara. Lalu selanjutnya ada Setsan, yaitu sesi diklat kepengurusan. Lalu selanjutnya ada relawan mengajar, biasanya itu ke Parongpong dan untuk mengajar teman-teman SD ataupun anak-anak kecil yang ada di Desa Parongpong. Lalu selanjutnya ada Cipaku, yaitu Controlling Internal PSDA Komisariat yang dilaksanakan dengan PSDA Komisariat sendiri itu setiap 2 minggu sekali. Lalu ada Gerlong, yaitu gugus kooperatif luas menyongsong. Nah, ini juga akan diadakan 2 minggu sekali bersama Direktur Gugus Kooperatif. Lalu selanjutnya ada Gerum, yaitu gerakan komunitas yang tadi, yaitu komunitas MSD dan komunitas sport.
Dan selanjutnya ada festival GC yang akan dipanitiai oleh teman-teman gugus kooperatif nanti untuk melaksanakan perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh Kopma Bumi Siliwangi UPI. Dan yang terakhir adalah DAGO, yaitu delegasi anggota untuk mengikuti seminar-seminar, webinar, maupun perlombaan-perlombaan. Seperti itu. Nah, sekian dari bidang PSDA sendiri. Semoga bermanfaat ilmu yang kami sampaikan. Salam hangat untuk semuanya, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk jawab pertanyaan TFY-nya dengan benar dan tepat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.